Senja di penghujung September itu meninggalkan luka mendalam. Saat santri melaksanakan salat asar di musala pondok pesantren Al-Khozini, gedung yang tengah dalam tahap pengerjaan tiba-tiba ambruk. Reruntuhan menyergap ratusan santri, menewaskan puluhan dan melukai banyak lainnya. Petaka ini bukan sekedar tragedi lokal, tapi juga telah merambat menjadi isu nasional dengan gelombang tanda tanya pada keamanan infrastruktur pesantren di Indonesia. Reaksi pun muncul dari pucuk pemerintahan. Selang sepekan, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri. Selain membahas perkembangan program penting, Prabowo juga memerintahkan audit struktur bangunan seluruh pesantren di Indonesia. Instruksi ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Proses audit akan dilakukan secara bertahap, melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan keterlibatan pemerintah dalam audit pesantren. Atas perintah Pak Presiden itu saya akan terus mengambil langkah-langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani. Target audit yang dilakukan pemerintah menyasar pada pesantren yang sudah sangat tua dan beresiko tinggi, yang usianya 100-200 tahun dan paling rawan secara struktural. Pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai karena 3 hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam di dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya. Menurut Muhaimin, hanya 51 pesantren dari sekitar 42.000 yang tercatat memiliki izin persetujuan bangunan gedung. Selama ini pula, banyak pesantren berdiri dengan cara swadaya, terutama di daerah yang jauh dari kota besar, sehingga anggaran dan akses teknis terbatas. Itulah sebabnya Prabowo tak ingin berpangku tangan. Kepeduliannya tidak muncul semata-mata sebagai respons terhadap tragedi, tapi jauh dari itu. Maklumlah, jejak kedekatan historis Prabowo dengan para ulama sepuh pondok pesantren cukup panjang. Sejak muda, sebagai anggota TNI, Prabowo kerap mencari restu dan berdialog dengan para kiai. Hubungan ini tidak bermuatan politis, melainkan karena ada unsur penghormatan yang kental pada budaya, spiritual, dan keagamaan. Prabowo pernah berkisah kedekatannya dengan para kiai dan ulama terjadi saat dirinya mulai menjadi prajurit TNI. Kala itu, Prabowo diminta menandatangani pernyataan sikap mati demi membela masyarakat dan keutuhan tanah air. Padahal, ketika itu dirinya belum menginjak usia 20 tahun. Bahkan, sejak awal 90-an, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Prabowo memiliki interaksi yang jauh melampaui politik praktis. Sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama kala itu dan tokoh intelektual Muslim moderat, Gus Dur melihat Prabowo sebagai sosok yang punya pemikiran strategis dan perhatian pada rakyat kecil. Ketika Gus Dur menjabat presiden, di saat banyak pihak menjauh dari Prabowo pasca reformasi, Gus Dur justru merangkul Prabowo. Gus Dur percaya bangsa ini tak akan maju bila masih terus mengasingkan anak bangsanya sendiri. Hubungan keduanya kemudian dikenal sebagai simbol pertemuan dua karakter, ulama yang penuh ulas asih dan prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan. Kedekatan ini membawa semacam persaudaraan moral yang terus bertahan bahkan setelah Gus Dur tiada. Kini, lewat perintah audit dan renovasi,
Prabowo ingin negara hadir terhadap keselamatan santri. Sebuah naluri yang mencerminkan kepeduliannya merawat dan menjaga marwah pesantren. Selama mekanisme dan tujuan pendanaan sesuai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, terbuka ruang bagi negara untuk mendanai pesantren termasuk dari APBN. Anggaran kan selama ini sebetulnya Ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuman kan ini ke kondisi darurat yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk. Kemudian sambil berjalannya waktu, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kan juga ada bantuan dari swasta, kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Dan bagi Prabowo, kehadiran negara ini sebagai wujud menjaga warisan yang tak cuma sekedar fisik pesantren, tapi juga nilai sosial dan spiritualnya. Tragedi Al-Qazini memang membawa duka, tapi setiap musibah juga membawa hikmah dan sudah sepatutnya pesantren memerlukan fondasi di segala lini yang tak boleh rapuh lagi. Men of our time.